Saya tertarik untuk menyampaikan masalah variabilitas iklim ini karena memang dampaknya juga luar biasa gitu ya, bagi kehidupan kita sehari-hari ya, tidak hanya pada skala iklimnya saja tetapi juga pada skala yang lebih detail, lebih ya kita bisa lihat sehari-hari gitu dampaknya. Banyak sebenarnya penelitian-penelitian yang sudah dilakukan pada 4 hal ini ya. Jadi ada NGO, ada Monsoon, ada IOD dan ada ENSO IOD misalkan di form positif negatif, kemudian ENSO ada El Nino La Nina baik yang konvensional maupun yang modoki itu sudah banyak diteliti. Tapi memang komunikasi dari apa-apa yang disampaikan dalam ranah sains itu kadang-kadang tidak nyampe pada para penyampai hasil-hasil penelitian pada masyarakat luas karena memang dibutuhkan keahlian yang cukup gitu untuk bisa menyampaikannya dan itu kadang-kadang juga para peneliti mengalami kesulitan untuk bisa menyampaikan dalam bahasa awam yang lebih mudah terkait dengan masyarakat sendiri kadang-kadang juga bingung gitu ya apa itu cuaca, apa itu iklim gitu. Sehingga apalagi kalau disampaikan di media massa gitu ya itu tidak pas betul akhirnya ada salah kaprah itu bisa saja terjadi misalkan istilah-istilah terkait dengan siklon ada yang menyatakan itu badai siklon gitu ya padahal badai dengan siklon itu dua hal yang berdekatan tetapi berbeda itu istilah seperti itu ada misalkan juga puting beliung dengan radu gitu itu masyarakat awam sering dengar tetapi barangkali pemahamannya tidak tepat. Nah, oleh karena itu bagi kita yang berada di perguruan tinggi ataupun juga di lembaga-lembaga penelitian sudah harus semakin membekali diri seandainya ada pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya awam gitu dan menyatakannya di dalam bahasa yang relatif mudah untuk dipahami oleh masyarakat. Nah, itu kendalanya. Karena itu ya harus ada penengah gitu ya yang bisa menyampaikan itu kepada pihak masyarakat. Tapi saya yakin bahwa dengan makin meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat, maka semua pihak akan makin melek terhadap masalah cuaca dan iklim yang mungkin mengandung istilah-istilah yang agak tidak umum gitu, ya, digunakan. Dan saya menyoroti masalah Sumatera bukan berarti bahwa wilayah juga tidak disorotin, tetapi khusus bicara tentang Sumatera karena beberapa kejadian, misalkan yang kemarin saya ingat tadi dampak sangat luar biasa besar bagi di Sumatera khususnya yang berada di belahan utara ekuator dan kalau kita lihat yang paling sering terjadi kalau misalkan terjadi siklon atau apapun namanya entah itu typhoon atau hurikan atau wili-wili pada lintang-lintang di atas derajat. Tapi kemarin itu terjadi pada lintang sekitar 3-4 derajat. Jadi itu sudah dan sebenarnya dalam sejarah juga pernah terjadi pada lintang yang lebih rendah daripada itu. Sehingga kemungkinan hal-hal semacam itu bisa terjadi di wilayah kita. Jadi entah nanti suatu saat di pulau laut dalam perairan kita, perairan dalam negara kita, jadi misalkan dari Laut Jawa sampai Laut Arafura, bisa saja mungkin terjadi seperti itu karena ada dampak dari perubahan iklim dan kemungkinan juga karena pergeseran dari lintang ekuator. Maksudnya pergeseran lintang tidak lagi dampaknya simetris antara utara dengan mungkin karena distribusi daratan dan perairan yang lebih besar lagi yang terjadi di wilayah utara mungkin juga akan membawa dampak yang besar pada perubahan iklim global. Nah, ini barangkali Bapak Ibu sudah melihatnya dari sejak lama ya. Misalkan Adrian dan Susanto mempublikasikannya tahun 2003 itu membagi wilayah Indonesia itu menjadi tipe A, B, dan C. A itu monsunal, B itu ekuatorial, dan C adalah lokal. Polanya seperti terlihat pada gambar di bawahnya. Jadi yang sebelah kiri itu adalah pola
lokal atau tipe C, kemudian yang di tengah ini adalah tipe B, dan artinya 2 kali puncak musim hujan, dan kebalikan dari C itu adalah tipe A atau tipe monsunal. Dan ini kalau kita lihat pada versi yang terakhir yang dikemukakan oleh BMKG, itu menunjukkan sebenarnya mengalami perubahan. Ya. Apa-apa yang tadinya dilihat di ini jauh hari sebelumnya ya, 2003, itu merupakan wilayah ekuatorial, ternyata sekarang menjadi wilayah yang sifatnya monsunal. Kita juga bisa bandingkan dengan yang tahun 81 sampai 2010, itu juga sudah banyak berubah di wilayah kita. Nah, hal semacam ini sebenarnya kalau kita lihat lokasi-lokasi dari monsunal, ekuatorial, dan lokal, kita sudah bisa memperkirakan kapan kira-kira terjadi bencana. Ya, apalagi kalau didukung oleh budaya masyarakat, misalkan untuk banjir aja ya, budaya masyarakat yang mungkin membuang sampah sembarangan, menebang hutan sembarangan dan seterusnya, ya, dalam skala-skala yang besar. Nah, ini semuanya juga akan terdampak. Ya, jadi kita bisa katakan pada saat yang warna-warna kuning itu mengalami pola atau mendapatkan gerak semu matahari misalkan di selatan atau di utara, kita sudah bisa memperkirakan apakah terjadi banjir, ada kemungkinan terjadi banjir, atau justru kekeringan yang terjadi. Itu bisa. Dan kalau kita lihat seperti tipe yang ditunjukkan di sebelah kiri bawah, itu region A, Juni, Juli, Agustus, sampai pasti ya musim-musim kemarau gitu. Kemaraunya pun juga kemarau yang kering, sehingga waspada untuk kemungkinan terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Sementara pada bulan-bulan seperti sekarang ini, Desember dan Januari, itu boleh dibilang bisa diprediksi bahwa kemungkinan akan banyak banjir terjadi. Jadi ini sebenarnya banyak bisa mengatakan tentang masalah kebencanaan. Ya, kemudian juga, nah kalau ada peristiwa-peristiwa di luar yang biasanya, seperti timbulnya siklon kemarin dan seterusnya, itu adalah anomali yang terjadi. Nah, kalau kita lihat di Indonesia, ini saya ambil dari datanya BNPB, itu kita lihat kalau saya bisa klasifikasikan, itu yang misalnya sebelah kanan ini, legendanya itu adalah yang warna pertama ini adalah sangat rendah, kemudian yang kedua itu rendah, lalu ketiga sedang, keempat adalah tinggi dan sangat tinggi. Ya. Maka jumlah kejadian cuaca ekstrim di wilayah Jawa Barat itulah yang tertinggi. Kemudian juga disusul oleh Jawa Timur, termasuk Pulau Madura juga. Kemudian di tingkat yang lebih rendah itu di Sumatera Utara dan Sulawesi Selatan, itu relatif rendah kejadian cuaca ekstrim. Cuaca ekstrim yang saya maksud di sini adalah misalkan hujan sangat deras, hujan lebat luar biasa, kemudian angin puting beliung barangkali kalau terjadi seperti itu, atau gelombang panas. Kalau di kita gelombang panas kan nggak terjadi, mungkin ya skala-skala yang relatif lebih kecil, misalkan mungkin istilahnya memang beda ya, pulau panas misalkan, tetapi menunjukkan adanya kondisi yang tidak biasanya yang sangat besar gitu ya dampaknya. Kemudian kalau kita lihat kejadian banjir itu juga kita bisa klasifikasikan dari mulai sangat rendah sampai sangat tinggi. Kita lihat Jawa Barat, Jawa Timur, Sumatera Utara itu sangat tinggi kejadian. Jadi kalau banjirnya, sehingga kalau kita lihat ini antara 112 sampai 140, ya ini sangat tinggi kejadian banjirnya. Disusul misalkan di Sulawesi, ya sebagian Sulawesi, ya Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Gorontalo, bisa itu juga mempunyai kondisi yang tinggi ya kejadian banjir. Lain-lain bisa Bapak Ibu semua baca dari legenda yang ada di sini. Kemudian selain dari yang barusan saya sampaikan ya, jadi tentang monsun, kita juga bisa lihat tentang IOD. IOD ini barangkali ada sebagian dari Bapak Ibu yang belum mengenalnya dengan baik.
Tetapi perlu disampaikan bahwa gambar ini sangat penting sekali untuk bisa menggambarkan bagaimana IOD atau Indian Ocean Dipole, baik yang positif maupun negatif, itu berdampak pada wilayah kita. Misalkan kalau yang di gambar atas itu Indian Ocean Dipole itu pada fase positif, itu wilayah perairan di bagian barat dari Samudra India itu menghangat, sementara yang timur dari wilayah kita, ya, khususnya wilayah Sumatera, pantai lepas pantai Sumatera sekitar ekuator itu yang mendingin. Nah, kalau mendingin tentu saja akan berdampak pada kondisi sinking, gerak ke bawah, ya, descending, sehingga pembentukan perawanan tidak banyak terjadi. Ya, jadi karena suhu lautnya relatif rendah, maka konveksi akan sulit untuk terjadi. Sementara pada saat dipol negatif, itu wilayah kita banyak mengalami hujan. Ya. Nah, peristiwa-peristiwa yang ada di Samudra India ini, nanti kita bisa lihat pada akhirnya bahwa ternyata memang yang lebih berdampak daripada di Samudra Pasifiknya. Nah, ini memang bisa dipetakan, ya, itu wilayah-wilayah mana yang banyak terpengaruh Samudra India, wilayah-wilayah mana yang banyak terdampak oleh karena peristiwa di Samudra Pasifik, yakni El Nino. Dan nanti ada gambar yang sebenarnya memang kalau kita lihat peristiwa dari dipol positif negatif ini itu lebih banyak dampaknya pada sisi sebelah barat, gitu ya. Sementara yang sebelah timur itu lebih banyak dipengaruhi oleh karena Samudra Pasifik. Nah, ini misalkan wilayah-wilayah yang kita bisa lihat kalau dari gambar ini yang dipengaruhi oleh IOD pun juga ternyata dalam sejarah itu tergantung musimnya juga. Jadi misalkan musim DCF itu wilayah-wilayah yang warna merah itu menunjukkan pengaruh dari EOD. Kemudian yang warna coklat itu dipengaruhi oleh ENSO. Jadi kita lihat, ya, ini adalah pernyataan dari ASAKU tahun 2012, sebenarnya sudah jauh lewat, dan ini bisa jadi akan berubah, gitu. Berubah kalau kita lihat pembagian iklim akan supaya kita bisa bandingkan dengan seluruh dunia. Pembagian musimnya adalah tahun 91 sampai 2020. Jadi ini tahun ini yang digambarkan ini tahun, tapi 2011 sampai ditarik 30 tahun ke belakang itu tidak akan sama dengan periode tahun 2091 sampai 2020, ya, selama 30 tahun. Pasti ini kan sudah mengalami perubahan. Ya, jadi bulan CF, kita lihat Desember, Januari, rupanya pengaruh dari ENSO itu lebih jauh, meskipun letaknya katakanlah ada di wilayah yang bersinggungan dengan wilayah lautan Hindia. Ya, ternyata diplomasinya juga tidak selalu menjamin bahwa kedekatannya dengan perairan Samudra India itu menyebabkan pengaruh dari EOD-nya besar. Nah, nanti kita bisa lihat pada bulan MAM atau Maret, April, Mei ini juga demikian, ya. Bahkan di Polmot sendiri itu banyak berdampak di wilayah Indonesia bagian timur, ya, sekitar Maluku dan Papua. Kemudian pada bulan Juni, Juli, Agustus ini kita lihat wilayah yang terdampak IOD di mana, wilayah yang pengaruh ENSO seperti apa itu sudah. Dan yang kelihatan lagi adalah pada saat bulan SON atau musim SON, September, Oktober, November, itu di wilayah Lampung, ya, Jawa, ya, itu banyak terdampak oleh karena IOD. Sementara sebagian juga yang lain itu dipengaruhi oleh karena adanya ENSO. Nah, ini pola fluktuasi dari Indian Ocean Dipole, indeksnya itu seperti ini, dan tidak membedakan antara IOD dan IODF, ENSO, gitu, ya, sehingga tergabung keduanya. Dan yang satunya yang putus-putus itu adalah ketika
pengaruh dari El Nino dihilangkan. Kemudian kalau kita lihat, misalkan kita bandingkan antara wilayah bagian barat dari Sumatera dan bagian timur dari Sumatera, ini ada perbedaan. Kalau yang di wilayah barat, misalkan yang di Kepulauan Mentawai, ini kita lihat ya bahwa variasi dari suhu permukaan laut, SPL adalah suhu permukaan laut, KD adalah koefisien determinasi. Itu kita lihat bahwa iodi positif lah yang 60,6% itu menjelaskan tentang atau mempengaruhi tentang variasi SPM. Iodi positif yang berdampak pada kondisi SPM. Jadi kuat hubungan antara iodi positif dengan SPM. Demikian juga dengan variasi curah hujannya itu juga relatif lebih dominan dibanding faktor-faktor lain seperti iodi negatif, El Nino, La Nina, monsun baik Australia maupun Asia. Jadi itu di wilayah sana ya, di wilayah Mentawai ini justru kondisi iodi positif itu bisa menjelaskan 60% terkait dengan suhu permukaan laut. Dan ini kita lihat bahwa dari diagram ini pengaruh dari berbagai macam fenomena iklim, variabilitas iklim tersebut itu lebih besar pada suhu permukaan laut daripada terhadap variasi curah hujan, ya, lihat dari angka-angka. Nah, kemudian kalau kita lihat yang di sebelah timur, ini ada penelitian dari Marolita, bahkan dari BRIN katanya ini di wilayah Belitung. Kita lihat bahwa pada saat musim MAN dan SON itu mengalami hal yang berbeda. Pada saat MAM ya, misalkan Maret, April, Mei, MAM yang warna ini adalah anomali curah hujannya, kemudian yang merah adalah iodi, kemudian yang hijau adalah ENSO. Dan kita lihat baik iodi maupun ENSO itu relatif netral ya. Jadi ini membacanya yang warna merah dengan warna hijau itu adalah pada sisi yang sebelah kanan ini, sementara yang sebelah kiri itu adalah curah hujan ataupun anomali curah hujan. Dan ini kita lihat bahwa ketika El Nino dan atau ENSO dan iodinya itu netral, maka curah hujan yang terjadi itu sekitar 300 mm. Tetapi anomali curah hujannya itu mendekati 0. Dan sementara pada bulan SON itu yang warna hijau, ketika indeks ENSO-nya itu tinggi, ya, lebih dari 2,5, atau ini El Nino sangat kuat gitu, itu akan dan ditambah lagi dengan kondisi iodi yang kuat juga, itu menyebabkan anomali curah hujan itu sangat rendah. Jadi dia hampir 200 mm di bawah nilai rata-ratanya. Seperti itu. Dan kemudian kalau kita lihat curah hujannya sendiri itu ditentukan oleh warna biru. Jadi relatif mungkin sekitar 100-an milimeter sampai 200 mm. Seperti itu. Nah, kemudian ini di satu stasiun Pulau Tumbang, jadi yang sebelah timur ini. Kemudian kalau yang di sebelah barat ya, itu ada stasiun Pilang, itu kondisinya membacanya seperti tadi ya, dan ini terjadi di wilayah Belitung. Ini nanti bisa juga kita lihat ya, bahwa ketika misalkan saya ambil contoh aja pada bulan SON, ketika ada dipole mode positif ya, dan juga ENSO yang sangat kuat, maka curah hujannya, anomali curah hujannya juga berkurang drastis ya, berkurang 200 mm dari nilai rata-ratanya. Kemudian kalau kita lihat kondisi curah hujannya itu ya sekitar 100-an milimeter. Nah, ini penelitian kami ya, penelitian mahasiswa kami yang saya bimbing, itu kita lihat kalau untuk wilayah ini di Sumatera Selatan katanya ya, Sumatera Selatan itu kita lihat ketika saya melakukan filter
terhadap fenomena yang mempunyai periodicitas 1 tahun, maka saya mempunyai kondisi curah hujan yang seperti ini. Jadi ini menggunakan wavelet ya Bapak Ibu ya. Menggunakan wavelet maka saya tahu periodisitasnya berapa. Jadi ini sekitar antara 2 sampai mungkin sekitar 5 tahun gitu ya. Dan kemudian kapan terjadinya sangat kuat itu kita lihat tahun 2012 misalkan ya sekitar itu, atau mungkin 2011 sampai 2016-an. Itu fenomena yang terjadi di Samudra Hindia itu terekam kuat dalam data curah hujan. Ini dilihat dari spektrumnya, kita lihat pada periodisitas 4 tahunan atau yang berkaitan dengan siklus ENSO maupun IOD, karena kedua-duanya itu ketika saya cari informasinya justru kurang lebih ada yang nyatakan sama gitu. Tergantung pada tinjauannya. Kalau saya lebih suka mengatakan bahwa IOD itu pada periodisitas kurang lebih 4 tahunan. Nah itu sinyalnya saya dapatkan seperti ini. Dan kemudian kalau kita lihat bagaimana kaitan antara anomali curah hujan dengan fenomena ONI atau Indian Oceanic Nino Index berkaitan dengan ada dipole mode index atau berkaitan dengan dipole mode, lalu ada keterkaitan antara ONI dan DMI, maka kita bisa lihat bahwa ternyata dari tabel ini fenomena DMI itu sangat besar dampaknya pada anomali curah hujan di wilayah Sumatera bagian selatan, Sumatera Selatan. El Nino ya, atau La Nina yang ada di Samudra Pasifik itu tidak signifikan. Meskipun kalau kita bandingkan dengan kombinasi keduanya itu jauh lebih signifikan gitu ya. Tetapi dua-duanya baik ONI maupun keterkaitan dengan ONI dan DMI di mode itu sama-sama rendah. Sehingga bisa dikatakan ya antara satu peristiwa dengan peristiwa yang lain, antara ONI dengan DMI itu tidak ada kaitan. Jadi independen. Nanti kita lihat bagaimana ini masih curah hujan yang di ini. Bagaimana kalau terjadinya kondisi El Nino-nya di Samudra Pasifik itu netral, kemudian terjadi dipole positifnya juga dipole mode-nya adalah positif. Nah ini kita lihat medianya itu 101,1 ya. Kemudian kalau kita lihat El Nino dipole mode itu 83,07, artinya kalau misalkan kalau tadi dari yang digambarkan sebelumnya itu kita bisa katakan setiap kenaikan indeks dipole mode ya, misalkan naik satu satuan, maka terjadi pengurangan curah hujan sebesar 94,6%. Dan ini lebih besar daripada pengaruh dari ONI sendiri yang hanya 10,48. Kemudian kita lihat kalau netral ya sedikit mengalami penurunan dalam kurun waktu 30 tahun ya. Itu berkurang, mediannya adalah 15,1 dan seterusnya. Kita bisa lihat El Nino dan netral itu misalkan itu mempunyai kontribusi pada peningkatan ya, anomali curah hujan di wilayah Sumatera. Jadi kekeringan ekstrim karena El Nino dan IOD positif, ini penurunannya rata-rata penurunannya 83,07 mm. Kemudian potensi banjir ketika terjadi La Nina dan IOD negatif, ini peningkatan tinggi. Dan kemudian tahun 2015 itu yang kuat menyebabkan anomali negatif yang tajam. Itu kira-kira hasil dan ini sebenarnya saya ingin menampilkan bagaimana kondisi MJO ya di wilayah kita, tapi rupanya yang dipersiapkan ini agak berbeda ya, dipersiapkan oleh asisten agak berbeda dengan yang saya harapkan itu. Nah, tapi yang penting untuk disampaikan sini bahwa ENSO dan IOD itu untuk seluruh Indonesia itu mempunyai kontribusi kira-kira 11,8% ya, rata-rata untuk seluruh Indonesia. Sehingga fenomena MJO dan tentu saja monsun, karena dominasi di wilayah kita dalam monsun, itu penting untuk kita kaji lebih jauh. Ya. Yang ingin saya tampilkan sebenarnya
bagaimana kondisi MCO pada saat dia fasenya ada 4 fase, ada fast, ada slow, jam, ada standing gitu. Ada 4 itu, tapi ini saya mempersiapkan kurang itu sehingga saya skip saja yang ini. Tapi yang penting untuk diketahui bahwa ketika wilayah samudra Hindia itu suhu permukaan lautnya meningkat, di wilayah Indonesia juga meningkat, kemudian di Samudra Pasifik juga meningkat, maka kecepatan dari penjalanan MCO itu menjadi lebih besar. Sementara ketika di wilayah kita justru temperaturnya mendingin, sementara di Samudra Hindia dan Samudra Pasifik itu suhunya naik, itu menyebabkan adanya jam gitu ya, lompatan, dan itu berdampak pada kondisi di wilayah kita. Nah, oleh karena itu bisa saya simpulkan ya, studi di Lampung itu validasi dosis ASOK tadi di depan sudah disampaikan dan saksi bahwa pengaruh iodi lebih dominan daripada ENSO di Sumatera. Jadi distribusinya seperti apa tadi sudah disampaikan. Kemudian kan di pemantauan IOD ini menjadi hal yang harus kita antisipasi, karena memang kalau kita kaitkan IOD kemudian juga MCO yang sama-sama ada di Samudra Hindia, ini mempunyai dampak pada hujan yang lebat, ya, ataupun bisa jadi kekeringan yang hebat. Pemantauan suhu permukaan laut Samudra Hindia sangat krusial untuk antisipasi terhadap bencana hujan ekstrim dan kekeringan yang terjadi di Sumatera. Petani Sumatera perlu waspada pada tahun dengan prediksi yang positif, jadi tidak hanya tentang wilayah ENSO tadi, ya, tidak hanya ENSO saja yang berdampak, tapi rupanya khususnya untuk Sumatera itu lebih terdampak oleh kejadian di Samudra Hindia, sehingga perlu adanya kalender tanam gitu ya, yang dinamis, yang berbasis pada EUD. Jadi saya bicara salah satunya misalkan terkait dengan pertanian di sini. Bidang-bidang lain juga bisa kita. Yang penting bahwa di wilayah Sumatera selain dari monsun juga MCO serta EUD itu dampaknya besar pada kondisi musim dan iklim di wilayah Sumatera. Kemudian juga menggunakan varietas ganja atau tanah kering saat biodiversity dan panen air saat tahun-tahun basah. Panen air itu nanti perlu ada manajemennya gitu ya, supaya pada saat musim hujan tidak banjir, kebanjiran, pada saat musim kemarau tidak kekeringan. Barangkali itu saja yang perlu saya sampaikan untuk kesempatan kali ini.